Ya, kayaknya tahun ini eh, teman-teman semua pasti berharap tahun ini kita buka puasanya sama-sama di lokasi. Tukang bubur pengen naik haji. Jadi rasanya tipis kemungkinan saya melakukan kegiatan lain di luar gitu. Karena saya juga masih punya yayasan yang lagi diurus juga perkembangannya, jadi berusaha balance di situ. Jadi tetap konsentrasi di yayasan sosial kami dan pekerjaan. Kalau album belum lagi karena itu mesti fokus juga, waktunya nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan masih bisa dirilis ya, masih bisa diputar terus gitu. Karena saya sebenarnya senang banget sih sama lagu kami yang di tahun lalu itu gitu. Tapi Mami itu biasa kalau rilis single terbaru gitu tuh inspirasi Mami dari mana sih kalau menulis lagu? Sebenarnya kita semua bicara pakai hati ya gitu. Jadi intinya lagu kemarin itu adalah bagaimana kita jatuh cinta atau mencintai kekasih kita Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung kalau lagi resah, gelisah karena sebenarnya kita punya Allah di mana aja kalau kita mau mendekat. Nih Itu sih. terakhir ini termasuk orang yang boros nggak sih kalau soal fashion? Gini, saya memang cukup mau berfashion, tapi bukan mengikuti fashion orang ya. Saya berusaha untuk punya gaya sendiri, tapi mengikuti gitu. Artinya saya nggak terpaku sama brand gitu loh. Dan sekarang saya punya teman-teman yang keren-keren banget, produk lokal seperti tas ini. Ini punya teman sendiri produksi. Ya, ini punya Bianti. ID ini saya custom khusus untuk perannya Maisaroh. Kenapa ini gold? Karena dia kan ria banget ya, semua dipamerin pakai emas aja segitu kan, setengah tangan dia pakai emas. Dia pakai pakai tas tuh ya emas aja biar pointed. Terus saya pakai ini gampang banyak banget isinya, jadi bisa masuk apa aja gitu loh. Jadi saya nggak pakai tas apa selama syuting Maesore ini saya nggak pernah ganti tas. Mau pergi kemana juga ini aja tasnya, supaya nggak ketinggalan atau apa gitu. Nah selanjutnya kalau untuk brand ya sekedar punya aja nggak apa-apa, boleh boleh aja, tapi nggak harus gitu loh. Karena saya yakin teman-teman kita di Indonesia ini dari mulai sepatu, baju apalagi, kerudung, tas semuanya tuh udah banyak sekali karya kita yang keren. Buat saya adalah fashion adalah gimana kita. Bagaimana kita tampil di depan orang dan orang melihat kita percaya diri oleh diri kita. Oleh apa yang kita pakai dan kita yakini pantas untuk acara itu, pantas untuk badan kita, pantas untuk kita tampilkan gitu. Jadi kalau soal brand itu memang bonus mas. Orang tuh kalau pakai brand kayaknya kan kepedean ya. Tapi kan ada yang kalau brandnya kebanyakan juga dia kita nggak enak juga liatnya. Itulah yang kata netizen bahwa Mami itu cocok pakai apa aja cocok kata mereka gitu. Ya amin, amin insya Allah. Di mana sih lihatnya mas? Saya Di nggak lihat. sosial media Oh, MNC cuma oh gitu. Ya artinya gini, pada saat memulai membentuk suatu karakter, ya saya coba pasang di diri saya dan yakin kalau ini adalah nyaman tuh buat bergerak ya, buat bergerak, buat ini kan banyak banget tuh gerakannya sih aja Mas Saro itu dia pakai kipas lah, apalah segala macam, jalan-jalan itu tidak mengganggu, tapi tetap sesuai unsurnya. Misalnya syar'i dia adalah hajah, tertutup semuanya, ya kan? Tapi dia mau gaya, saya sih yang mau gaya, saya nggak mau juga, saya mau beda gitu loh. Jadi gimana bedanya? Ya ternyata dari cara pakai kerudung itu dari salah satu bedanya. Gitu. buat Mami terlihat glamor banget. Iya karena gelangnya segina kan. Nah, Gitu. ini mungkin harapan Mami di 2024 ini seperti apa? Harapannya, saya kalau ngomong harapan tuh suka mau nangis. Harapannya pastinya saya, keluarga, suami, anak semua sehat walafiat terus. Allah kasih nikmat iman, Islam, ihsan selalu dan semakin dekat sama Allah gitu ya. Terus hati kita semakin dekat walaupun kita sekarang jauh. Terus yang pasti baik saya, suami, anak karena kita sama-sama semua kerja, berkarir, diselamatkan dimanapun kita berada. Tahun 2024 ini banyak sekali harapan, cita-cita, keinginan yang saya panjatkan sama Allah. Dan itu selalu dibawa dalam doa, baik tiap hari maupun tengah malam. Dan mudah-mudahan itu semua Allah izinkan untuk kabul. Karena ini adalah, salah satunya adalah purpose of life dari saya. Saya sekarang udah 51. Jadi saya merasa Allah udah baik banget. Saya mulai karir tahun 89 sebagai penari, lalu main sinetron itu 95. Saya merasa bersyukur gitu loh.
masih bisa dikasih kesempatan untuk terus berkarya karena saya senang melakukannya, Mas. Ini memang capek, tapi saya senang, saya suka. Jadi saya happy, plus juga keluarga support gitu ya. Tapi saya tahu kalau hidup itu harus terus berdevelop gitu, berkembang. Mau apa lagi gitu? Bukan masalah kepuasannya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada Allah yang sudah begitu baik kepada kami sekeluarga. Itu sih, jadi ada keinginan yang lain yang mudah-mudahan Allah kabulkan gitu ya. Saya bisa lebih banyak bermanfaat buat keluarga saya pastinya, buat suami, anak dan juga orang banyak dari sisi yang lebih baik gitu. Jadi doanya nggak bisa dibilang sekarang ya. Tolong doa ini aja, mohon doanya mudah-mudahan kabul dan bisa menjadi menjadi insan yang lebih baik lah. Ada pengalaman atau kejadian-kejadian yang mungkin menyentuh hati Mami di tahun-tahun kemarin yang sering menjadi doa buat Mami di tahun ini? Banyak, Mas, banyak sekali, banyak lah. Peristiwa dalam hidup manusia itu kan banyak ya, ada yang susah, ada yang seneng pastinya, suka duka tuh banyak banget. Tapi kita harus bisa lihat mana yang lebih banyak Allah berikan gitu loh. Dari kita bangun pagi masih terus bisa produktif aja itu udah wow gitu. Ada sih sedih, saya orangnya juga melo ya, bukan melo, saya plekma. Jadi saya ada sensitifnya juga. Cuman saya terus mengingatkan diri untuk nggak fokus pada kekurangan. Baik pada diri saya, pasangan, atau pada yang lain. Tapi itu juga menjadi pengingat. Pokoknya udah umur segini banyak ingat-ingat deh, Mas. Banyak ingat gitu ya. Kita nggak tahu ya umur sampai kapan ya. Kalau bicara kayak gini kan ngeri ya. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan untuk bekal. Nah, yang saat ini ada ada rasa syukur sama ada rasa bingung gitu. Saya mesti gimana ya Allah ya, karena saya bersyukur dikasih kesempatan bekerja dengan baik, di tempat yang baik, program yang baik, dengan teman-teman yang baik semuanya. Tapi saya satu sisi merasa kok saya kurang waktu ya buat keluarga, kok saya kurang waktu ya buat ibadah gitu. Tapi ini kerja juga kan ibadah gitu. Jadi ada gitu-gitunya tuh bolak-balik gitu. Gimana ya Allahnya? Jadi saya harus bisa saya berusaha untuk mencari garis yang baik gitu loh. Jadi jangan suzon sama Allah ya. Gitu, jangan banyak ngeluhnya. Karena pasti apapun yang Allah izinkan terjadi pada diri kita itu adalah hal yang baik. Gitu. Tinggal kita aja tahu apa enggak yang mana gitu yang baiknya. Kebaikan Mami juga mungkin sama banyak orang juga. Amin gitu sih. Amin. Amin. Iya sebenarnya sih jauh dari ibadahnya sebenarnya gini. Jadi sekarang ibadahnya lebih banyak sendiri. Kalau dulu kan agak ada rame-ramenya, bisa pergi ke pengajian, bisa lebih sering datang ke majelis gitu-gitu. Sekarang jelas ke majelis udah sebulan enggak. Tapi suami sama anak tetap jalan. Tadinya kan kita ada waktu-waktu yang hari Minggu malam tuh kita bertiga pergi ke majelis gitu. Karena itu quality time kami. Kita kan kerja semua. Hari Minggu tuh suami nggak kerja, anak nggak kerja. Saya juga kan liburnya waktu itu ya hari Minggu libur gitu. Jadi kita bisa pergi ke majelis bareng-bareng. Buat itu saya precious moment gitu. Jadi buat suami saya itu adalah quality time. Jadi kita bukan jalan ke mall quality time-nya. Minggu sore kumpul di rumah jam 5 kita berangkat ngaji bareng, pulang jam 10 malam. Itu adalah waktu yang terbaik kami. Nah, saat itu saya nggak ikut. Saat ini udah sebulan ini saya nggak ikut. Itu aja saya sedih. Gitu. Jadi mungkin orang pikir sepele tapi buat saya momen kayak gitu-gitu tuh berharga gitu loh, karena ya buat kami bisa kumpul menyatukan niat itu bukan waktu yang pendek kayak gitu. Cuman suami ngerti, anak juga ngerti, dan mudah-mudahan Allah punya pesan yang baik di balik semuanya. Saya pikir insya Allah juga mengerti karena ini juga merupakan ibadah. Iya. Menghibur banyak orang itu juga ibadah. Amin. Kalau Mami akhirnya juga banyak orang yang mencintai Mami lah di lingkungan. Amin. Allah mencintai apa ngeselin gitu perannya. Iya, walaupun begitu kan ya tetap itu kan peran yang menghibur orang. Iya sih, mudah-mudahan bukan dibenci ya, tapi memang karena konyol jadi ketawain. Karena memang
banyak manusia kan punya sifat seperti itu. Jadi kami itu mencerminkan salah satu dari mereka. Karena kalau semua manusia itu putih, dia nggak akan pop up yang putih ini. Tapi kalau ada yang abu-abu, apa kuning, merah jambu, jangan putih akan kelihatan putih. Jadi kami contoh-contoh yang tidak untuk ditiru tapi menjadi cerminan. Kalau jangan kayak gitu ya gitu. Siap, terima kasih banyak. Makanya. Mami sehat-sehat selalu. Amin, Kita amin. doakan yang terbaik. Audio Jungle.